Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiy wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Pak Amin ya. Dalam kesempatan kali ini Pak Amin akan menyampaikan materi BTQ, yaitu tentang hukum tanda wakaf ya. Mungkin dari kalian, dari anak-anak sudah ada yang tahu tentang wakaf itu apa ya. Oke. Namun sebelum itu kita akan memulai dengan Al-Fatihah ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan benar ya, sehingga ilmu kita itu bisa bermanfaat ya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke. Baiklah anak-anak, semoga kalian selalu dalam kondisi yang baik ya, sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi pandemi ini. Tetap semangat belajar meskipun kalian tidak belajar di sekolah, tapi belajar di rumah melalui daring dengan Bapak Ibu Dewan Guru. Oke. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini materi kita adalah di bab 2 tentang hukum tanda wakaf. Ya, anak-anak mungkin wakaf. Ya. Wakaf menurut bahasa arti aslinya wakaf berhenti ya. Sama seperti orang mewakafkan tanah, itu berarti tanah itu diwakafkan maksudnya berhenti, harus tidak boleh dipindah tangankan. Nah, itu. Wakaf di sini artinya berhenti. Namun kalau menurut istilah dalam ilmu tajwid, apa yang disebut wakaf? Wakaf itu adalah menghentikan bacaan di akhir lafaz. Jadi menghentikan bacaan di akhir lafaz, baik untuk ambil nafas karena tidak kuat, ataupun ada tanda-tanda wakaf, ada tanda-tanda berhenti. Jadi dalam Al-Quran itu ada tanda-tanda wakaf, ada tanda berhenti. Nanti akan kita pelajari bersama. Oke. Namun sebelum itu ada tata cara untuk membaca wakaf ya. Ada caranya, ketika ini wakaf berhenti itu ada caranya untuk membaca wakaf ya. Di sini dalam buku yang kalian pegang di LKS itu ada 6 cara. Jika kita wakaf atau berhenti itu ada 6 cara membacanya. Oke. Cara wakaf, cara yang pertama, jika lafaz itu berharokat sukun. Yang kita bahas adalah wakaf berarti huruf akhir ya. Jika huruf akhir itu berharokat sukun, maka ketika wakaf tetap dibaca sukun ya. Seperti itu, Rabbika fahadits ya. Ini huruf akhir. Huruf akhirnya ini sa disukun. Ketika wakaf tetap tidak ada perubahan. Rabbika fahadits ya. Jadi ketika sukun tetap dibaca sukun. Terus yang kedua adalah jika huruf akhir itu berupa fathah, kasro, doma, kasroten atau domaten, maka dibaca sukun huruf akhirnya. Jika huruf akhir itu berupa fathah ataupun kasro ataupun doma ataupun kasroten dan domaten, maka huruf terakhir itu dibaca sukun. Tulisannya ini Allahu ahadun tulisannya. Tapi ketika wakaf dibaca Allahu ahad, huruf terakhir dibaca sukun ya. Itu jadi tadi kalau huruf terakhir itu fathah ataupun doma atau kasro atau kasroten dan domaten, maka dibaca sukun huruf terakhirnya. Terus yang ketiga, jika huruf akhir berupa tak marbuto. Huruf akhir berupa tak marbuto itu adalah tak yang bulat ya, atau tak yang seperti ini, tak bulat seperti ini. Nah, ketika wakaf
atau berhenti, maka harus dibaca hak sukun. Nanti tak berubah menjadi hak sukun ketika wakaf membacanya. Seperti tulisan lumazatin, ya. Tapi ketika wakaf, tak ini wakaf, maka harus dibaca hak. Jadi contohnya membacanya bagaimana? Lumazah. Asalnya tulisannya lumazatin, tapi kita wakaf dibaca lumazah. Tak bundernya atau tak marbutonya dibaca hak sukun. Lumazah. Nah, paham ya? Itu. Jadi harus kalau hak bunder ya tetap dibaca hak sukun seperti ini. La syarikalahu. Kalau wakaf dibaca la syarikalah. Nah, itu tetap dibaca. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana jika sebelum huruf akhir didahului oleh huruf yang sukun? Maka jika wakaf ada dua, sebelum huruf akhir, ya, sebelum huruf akhir, jika sebelum huruf akhir didahului oleh huruf yang disukun, sebelum huruf akhir itu ada huruf yang disukun, ya, maka cara membacanya ada dua. Yang pertama, mematikan kedua huruf yang dibaca dengan dibaca suara pendek. Mematikan kedua huruf namun dibaca dengan suara pendek. Contohnya Lailatul Qadri. Sebelum huruf akhir ini, ya, sebelum huruf akhir ini ada huruf dal yang disukun. Cara membacanya yang pertama ini, maka kedua huruf ini disukun, dalnya disukun, roknya disukun ketika wakaf. Membaca bagaimana? Lailatul Qadr, roknya dibaca di dalam juga, setengah suara istilahnya, ya, bukan Lailatul Qadr itu aja membaca, tapi ketika di buku ini kita membacanya setengah suara. Tulisan Lailatul Qadr dibaca Lailatul Qadr, roknya dibaca di dalam Qadr. Nah, itu. Terus cara membaca kedua yaitu membunyikan cepetunya dan huruf terakhir dibaca setengah suara. Kalau yang cara kedua dibaca membunyikan sepenuhnya dan huruf terakhir dibaca setengah suara. Lailatul Qadri tetap dibaca Lailatul Qadri, huruf yang terakhir dibaca separuh, setengah suara. Lailatul Qadri, harinya di dalam, tidak Lailatul Qadri, tapi Lailatul Qadri, harinya dibaca di dalam, kita sendiri yang kedengaran. Itu cara membaca yang kedua. Jadi ketika ada yang keempat, ketika ada sebelum huruf akhir itu ada huruf yang disukun, ya, kecuali huruf mat, ada huruf yang disukun, maka cara membacanya ada dua. Yang pertama disukun semuanya. Seperti contoh Lailatul Qadri ini ketika dibaca Lailatul Qadr disukun semuanya, dibacanya separuh, setengah suara. Terus yang kedua, yang huruf sebelum akhir dibaca semuanya. Terus huruf yang terakhir dibaca separuh, tidak disukun. Lailatul Qadri, Lailatul Qadri, rinya di dalam Qadri. Nah, itu cara membaca wakaf yang keempat. Yang kelima, jika sebelum huruf akhir ada huruf alif, ya sukun, waw sukun, maka ketika wakaf huruf akhir disukun dan dipanjangkan. Ya. Contoh, jika sebelum huruf akhir ada huruf alif, ya sukun, waw sukun, maka ketika wakaf itu huruf akhir disukun. Ketika wakaf huruf akhir dan dipanjangkan matnya, ya. Bercontoh mahfudin dibaca mahfuz, ya. Jadi ini ada harokat kasroten, maka ketika wakaf dzanya ini disukun. Tulisannya ini mahfudin, ini waw disukun. Maka di sini dzanya disukun ketika wakaf. Terus huruf sebelumnya dibaca panjang. Mahfuz, ya. Tuh. Dan contoh azimin dibaca azim, ya. Hadzal baiti ketika wakaf dibaca hadzal bait. Jadi yang ya sukun dipanjangkan hadzal bait, taknya disukun juga sama. Itu. Terus selanjutnya jika huruf akhir berfathaten, ya. Jika huruf akhir berfathaten atau huruf akhir itu fathah tanwin, fathahnya double, ya. Jika huruf akhir itu berfathaten, fathah double seperti ini, maka
ya jika waqaf dibaca fathah saja dan dipanjangkan. Seperti contoh rohima, rohiman ya. Tapi ketika waqaf dibaca rohima, bukan man lagi, tapi rohima, dibaca fathah biasa dengan dipanjangkan 2 alif atau 3 alif ya. Rohima dibaca rohima, itu adalah tata cara membaca huruf yang diwakafkan ya. Jadi ada 6 ya tata cara membaca huruf yang diwakafkan. Nanti bisa kalian pelajari lagi ya, dilihat sambil dipraktekkan dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Selanjutnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada yang kedua adalah tanda wakaf ya. Ada dalam Al-Qur'an itu ada tanda-tanda wakaf. Dalam buku yang kita pegang yang akan kita pelajari di sini ada 9 tanda wakaf ya. Ada 9 tanda wakaf seperti yang ada pada halaman 13 di buku penunjang di LKS ya. Itu macam-macam tanda wakaf itu ada 9 ya. Seperti yang Pak Guru saya tuliskan seperti ini, tanda wakaf, alamatul wakaf, tanda wakaf itu ada 9. Yang pertama adalah ada tanda mim di atas. Jadi tandanya itu wakaf biasanya ada di atas lafaz Al-Qur'an, lebih kecil tandanya ya. Seperti ini yang ada dalam Al-Qur'an tandanya. Ya, ini itu ada mim kecil, lah itu tanda wakaf, hurufnya lebih kecil. Nah, ini dalam Al-Qur'an tanda wakaf itu ada 9 ya, yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tanda mim. Mim. Kenapa tanda mim ini? Mim itu waqful lazim namanya ya. Kalau ada tanda mim maka harus berhenti, wajib berhenti ya, harus berhenti. Seperti contoh dalam LKS kita, wa ila samud akhahum shaliha. Karena ada mim, tanda mim di sini, maka harus berhenti, wajib berhenti. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nah, harus tanda mim, maka harus berhenti. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada tanda huruf jim, atau namanya adalah waqful jaiz. Nama wakafnya itu waqful jaiz, disingkat huruf jim. Ketika ada tanda waqaf jim, maka apa keterangannya? Boleh berhenti dan boleh terus, terserah kita. Jadi sama-sama boleh. Boleh berhenti juga boleh terus. Seperti contoh dalam bacaan di halaman 13, dzalika bi annahum syaqullaha wa la, boleh berhenti dan juga boleh terus. Biannahum syaqullaha wa rasulahu wa man yushaqillaha wa rasulahu, itu boleh. Jadi kalau ada huruf jim, karena wakaf jaiz, jaiz itu artinya boleh, boleh berhenti, boleh. Kedua, yang ketiga tanda wakaf huruf za atau zai. Apa huruf zai? Waqfu muzawwas. Ketika ada tanda zai, bagaimana? Boleh berhenti ya, tetapi lebih jika nafas kita kuat ya. Ketika ada tanda wakaf zai itu berarti waqfu muzawwad, boleh berhenti tapi lebih baik diteruskan jika nafas kita kuat. Seperti contoh ayat Al-Baqarah surah ayat 86, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, boleh berhenti ya. Akhirah ini ada tanda za, namun lebih baik diteruskan jika nafas kita kuat. Kalau nafas kita tidak kuat jangan memaksa, lebih baik berhenti berarti ya. Ingat, kalau kita berhenti itu jangan sampai di tengah lafaz, itu akan merusak ya. Berhenti sampai di tengah lafaz, tapi ketika tidak kuat kita berhentinya di akhir lafaz ya. Seperti contoh ulaikal ladzina ishtarawul dunya bil akhirah. Kalau kita tidak kuat berhenti di tengah lafaz, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhir. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya waqaf qabih, jelek, itu tidak boleh ya. Kalau kita tidak kuat nafas kita berhentinya harus di akhir lafaz, meskipun butuh tanda waqaf, tapi harus diulangi ya. Ini saya ulangi lagi. Azza di sini kita membacanya boleh berhenti tapi lebih baik terus jika nafas kita kuat.
Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Jika nafas kita kuat, maka ketika ada tanda naza lebih baik berhenti. Kalau kuat, kalau tidak kuat ya lebih baik berhenti. Kalau kuat kalau kuat lebih baik terus. Kalau tidak kuat berhenti. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ada tanda waqaf qaf ya. Ada tanda waqaf qaf. Waqaf qaf ini namanya adalah qila alaihi waqafun atau waqful aula. Maksudnya apa? Boleh berhenti juga ya. Tapi lebih baik diteruskan karena sebelum waqaf qaf sebelum waqaf qaf atau sebelumnya itu ada waqaf lain yang berhenti. Makanya ada tanda waqaf qaf ini boleh juga berhenti, tetapi lebih baik terus. Ya, jadi wasol aula. Terus itu lebih utama. Seperti contoh dalam surat Al-Fussilat ayat 45 ya, di halaman 13, walaqad ataina Musal kitaba waqtulifa fi. Berhenti boleh, tapi lebih baik terus. Saya ulangi, walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum. Kalau lebih baik itu terus. Oke. Itu tanda waqaf yang keempat. Waqaf. Tanda waqaf yang kelima adalah la. Artinya la apa? La waqafa fihi. Artinya tidak boleh berhenti. Ini ada tanda waqaf tapi tidak boleh berhenti ya. Jadi tanda waqaf lam alif ini. Kita tidak boleh berhenti ketika membaca ayat kalau ada tanda waqaf la ini. Jadi tidak boleh berhenti, harus terus. Berarti ya, tidak boleh berhenti. Seperti contoh dalam surat Al-Baqarah ayat 116, wa qalu ittakhadallahu walada, itu jangan berhenti karena itu waqaf la, tapi harus diteruskan. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Kalau kita tidak kuat, sedangkan tidak ada tanda waqaf, kita boleh berhenti di akhir lafaz, tetapi harus diulangi seperti tadi ya. Disimak di halaman 13 ini di waqaf yang la, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Pahami tidak kuat, berhenti. Karena berhenti di sini tidak ada tanda waqaf, maka ketika berhenti harus diulangi. Minimal mengulanginya itu adalah satu lafaz yang bisa dimengerti artinya. Bisa diulangi wal ardi kullul lahu qanitun. Tadi kalau mengulangi tidak boleh di tengah-tengah kata, harus di awal kata mengulanginya. Atau lebih baik sempurnakan maknanya. Seperti saya berhenti wa qalu takhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard. Boleh kalian ulangi ma fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun, tapi lebih baik mulai awal ballahu ma fis samawati wal ardi kullul lahu qanitun ya, itu lebih baik. Itu yang tidak boleh itu diawali mulai tengah-tengah ketika mandek ballahu ma fis samawati wal ard, berhenti tidak kuat terus ardi kullu, lah itu tidak boleh, harus sempurna lafadznya. Meskipun cuma satu lafaz tapi mengulanginya harus sempurna ketika kita berhenti karena nafas kita tidak kuat. Itu. Selanjutnya adalah waqaf yang keenam. Waqaf yang keenam adalah waqaf sholat. Apa waqaf sholat ini artinya atau namanya al-wasl aula, yaitu lebih baik terus daripada berhenti. Ya berhenti boleh tapi lebih baik terus. Namanya wasl aula. Lebih baik terus daripada berhenti. Ketika ada tanda waqaf shola, lam ini ya, shola ini atau waqaf ini lebih baik terus. Seperti contoh dalam surat Yunus, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nah, kita boleh berhenti tapi lebih baik terus ya. ولا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
atau qasola, itu lebih baik kita terus daripada berhenti. Oke, tanda wakaf yang selanjutnya adalah ada titik 32 ya. Apa maksudnya titik 32? Jadi ada di satu lafadz yang titik 3, terus titik 31-nya ada di lafadz yang lain. Itu maksudnya adalah namanya wakafnya adalah wakaf mu'anaqah. Apa? Bagaimana cara membacanya? Ketika ada wakaf titik 32 ini di dua lafadz ini ya. Pembacanya adalah berhenti pada salah satu tanda dan terus pada tanda yang lain. Nanti ketika ada dua tanda ini ya, ada tanda 3 ini di lafadz 1 kita berhenti, maka di lafadz selanjutnya ada tanda 3 ini kita harus terus membacanya. Tidak boleh berhenti kedua-duanya, harus diberhenti salah satunya. Dan juga tidak boleh terus semuanya, harus berhenti di salah satunya, baik yang di tanda 3 yang awal ataupun di tanda 3 yang kedua. Seperti contoh dilihat di surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Di alif lam mim itu. Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, di sini ada dzalikal kitabu fi raiba ya, di tanda raiba itu ada titik 3. Terus di fi ada titik 3. Membaca atau berhenti di salah satunya. Boleh berhenti di roiba, boleh berhenti di fihi. Kalau kita berhenti di roiba, maka fihinya harus terus. Sebaliknya, kalau kita berhenti di fihi, maka roiba harus terus. Seperti contoh, umpamanya, dzalikal kitabu la raiba fi. Saya di fihinya berhenti, maka di roiba harus terus. Raiba fi. Kalau berhenti di roiba, maka fihinya harus terus. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin ya. Jadi harus berhenti di jalan, berhenti bersama-sama. Tidak boleh dzalikal kitabu la raib fi. Nah, itu tidak boleh. Atau terus bersama dzalikal kitabu fihi hudal lil muttaqin, itu tidak boleh menyalahi tanda dari waqaf mu'anaqah ini ya. Oke, selanjutnya adalah yang ke-8 adalah tanda waqaf qala. Apa qala ini? Qala ini namanya adalah waqful aula, waqaf aula. Maksudnya baik berhenti, lebih baik berhenti. Jadi terus itu tidak dianjurkan. Lebih baik kita berhenti. Enak berhenti ya. Lebih baik berhenti. Seperti contoh dalam surat Al-Imran ayat 73. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Itu di setelah man yasha itu ada tanda waqaf qala. Lebih baik berhenti. Wallahu dzul fadlil azim wa yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Berhenti karena ada waqaf qala. Waqaf lebih utama, waqaf lebih baik. Wallahu dzul fadlil azim. Ya, itu tanda waqaf qala. Terus yang selanjutnya yang terakhir tanda waqaf yang sakta. Apa tanda waqaf sakta ini? Ini tanda waqaf sakta ini jarang sekali, cuma ada di beberapa Al-Quran, beberapa ayat ya. Apa tanda waqaf sakta ini? Waqaf sakta itu maksudnya adalah berhenti sebentar tanpa mengambil nafas ya, kira-kira 1-2 detik ya. Berhenti sebentar tanpa mengambil nafas, jadi tidak ambekan ya. Bercontoh dalam surat Yasin ya, biasa ditandai dengan huruf sin ya. Kalau di Al-Quran huruf sin atau tulis sakta seperti itu, atau cukup dengan huruf sin ya. Seperti dalam Al-Quran qalu, dalam surat Yasin ini, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi berhentinya mengambil nafas kira-kiraan 1 detikan ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, berhentinya itu tanpa seperti dalam contoh yang lain ya. Kalla bal rona. Nah, bukan setelah bal itu ada tanda waqaf sakta sin, atau ditandai sin saja kalau di Al-Quran. Kalla bal rona. Nah, berhenti tanpa mengambil nafas, bukan kalla bal rona tapi tanpa mengambil nafas sekitar 1 detik, 1-2 kalla bal rona. Itu tanda waqaf. Jadi
tanda wakaf di sini ada 9 ya. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang saya sampaikan, bisa dipraktekkan nanti di rumah kalian di LKS ataupun di buku Al-Qur'an, di Al-Qur'annya ya. Di LKS ini ada halaman 15, nanti kalian baca ayat-ayat berikut dengan teliti, kemudian tulis tanda wakaf. Di halaman 14 ini kalian baca ya, halaman 14 dibaca. Terus ini kalian tulis di sini tanda wakafnya. Apa tanda wakafnya? Cara membacanya bagaimana? Seperti contoh, saya contoh yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha. Pahami tidak kuat, maka diulangi dengan kalimat sebelumnya. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau ada huruf akhir di fathatain harus dibaca fathah biasa ya. Nah, di dalamnya ini ada tanda wakaf jim. Kalian tulis di tanda wakafnya apa? Jim di sini. Terus cara membacanya bagaimana kalau jim? Jim ini ada wakaf jaiz, maka boleh dibaca, boleh berhenti, boleh terus seperti itu ya. Yang lainnya seperti itu. Wattaqullaha alladzi sa'aluna bihi wal arham. Ada tanda lagi, ditulis nanti tandanya apa, cara membacanya bagaimana kalau ada tanda wakaf ini. Inna alaikum raqiba. Itu semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Jangan terlalu lama tak baca Al-Quran, nanti lidah jadi keras, bacaan jadi gagap, ingin baca pun tak lancar. Itu ya. Jadi ketika kita kalau ingin membaca Al-Quran dengan lancar, bacalah dengan rutin, bacalah Al-Quran dengan istiqomah, itu dengan lancar ya, dan baik. Itu kalau Al-Quran tidak pernah dibaca, jarang sekali dibaca, ya kita membacanya tidak mungkin bisa lancar. Itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, sampai berjumpa lagi. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu berdoa istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.